Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum belajar, anak-anak mandi dan makan dulu supaya lebih semangat. Sudah siap belajar ya? Nah, hari ini kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya. Nah, sekarang kita lihat share screen. Kita sudah masuk pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Ya. Kalau kemarin anak-anak sudah belajar tentang mencari informasi penting dari teks. Ya. Apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Bagaimana caranya menentukan informasi penting? Tentu dengan membaca teks keseluruhan dengan cermat dan temukan masalah utama dalam teks atau paragraf itu, ya. Nah, teksnya itu tentang sistem pernapasan pada manusia. Nanti anak-anak bisa baca sendiri pada halaman 13. Nah, untuk pembelajaran 2 ini, itu kan kalau kalian membaca itu ada titik, ada koma, itu kalau titik waktunya anak-anak berhenti dan bisa mengambil nafas, ya. Nah, bagaimana cara kalian bernafas? Ya, seperti ini. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Perhatikan alur pernapasan manusia berikut. Udara masuk ke tubuh. Ya, itu namanya udara ini bermacam-macam, tidak hanya oksigen, tapi semua masuk dalam tubuh. Nah, makanya disaring dalam rongga hidung itu ada bulu-bulu hidung. Ya. Kemudian masuk ke bawahnya hidung, ini ada faring, laring, trakea, ya, trakea itu tenggorokan, kemudian bawahnya lagi ada bronkus, ya, kemudian cabang bronkus ada bronkeolus, kemudian paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran gas. Nah, kalau pertukaran gas nanti terus kemudian kembali lagi udaranya. Udara keluar dari tubuh, ya, yang keluar itu adalah yang tidak kita perlukan. Namanya karbon dioksida. Perhatikan bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan serta fungsinya berikut. Bagian-bagian pernapasan tadi, ya. Pertama ada hidung. Hidung itu di dalamnya ada apa tadi? Bulu-bulu hidung. Itu fungsinya apa? Untuk penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara, ya, juga untuk penyesuaian suhu dan kelembapan udara, untuk memudahkan
proses penyebaran gas dalam tubuh. Nah, kemudian dari hidung sini, di sini ada saluran namanya faring. Terus udara tadi masuk ke bawah lagi namanya laring yang kalian gambar itu. Terus kemudian ada trakea, itu tenggorokan. Trakea apa itu? Trakea adalah penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Udaranya lewat pasti melalui tenggorokan atau trakea. Kemudian ke bawah lagi ada bronkus. Bronkus punya cabang dua, karena paru-paru kita juga ada dua bagian, kanan dan kiri ya. Nah, kemudian paru-paru terdiri dari bronkus. Bronkus tuh yang salurannya yang ada dua itu. Bronkeolus. Bronkeolus itu cabang dari bronkus yang bentuknya seperti cabang pohon, ya. Dan alveolus. Nah, alveolus itu adalah tempat pertukaran gas. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkeolus adalah percabangan bronkus. Alveolus adalah ujung bronkeolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Ayo kameranya dinyalakan. Yuk, Alisa. Nah, selanjutnya menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Nah, bagaimana kadang ada anak belum jelas bagaimana cara bertanya. Cara bertanya adalah menggunakan kata tanya. Kata tanya ini bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah ya. Nah, kata tanya ini ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Dan jangan lupa, akhir dari kalimat tanya diberi tanda tanya. Nah, kalau mau bertanya menggunakan apa, itu untuk apa? Tanyanya apa? Apa itu adalah untuk bertanya nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Terus kalau di mana, itu untuk menanyakan tempat atau latar. Kapan? Untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Siapa? Untuk menanyakan tokoh utama. Tokoh utama itu adalah pelaku cerita. Dan tokoh pendukung. Tokoh pendukung itu pelaku yang mendampingi pelaku utama. Mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab suatu masalah dalam teks. Kemudian ada kata tanya bagaimana? Itu untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Terus ada juga kata tanya berapa? Untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Nah, itu ada teman yang bergabung baru saja. Nah, selanjutnya ada materi pelajaran SPDP ya. Kalian pasti suka menyanyi. Ya, ini mau ada kemerdekaan, pasti lagunya Hari Merdeka. Ciptaan H. Mutahar ini. Kalau Hari Merdeka kan 17 Agustus tahun 45 gitu ya. Nah, itu pasti nadanya senang apa semangat apa sedih? Senang Semangat. Ya? Iya, semangat, senang. Berarti kalau nadanya senang, temponya cepat, dan tentang semangat itu namanya lagu diatonis mayor. Ya. Tangga nada diatonis mayor. Nah, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang seperti
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu namanya tangga nada. Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Ya, ada 7 ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Yaitu dari rendah ke tinggi. Nah, nada-nada pada tangga nada diatonis mayor berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1. Temponya cepat. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor. 1. Bersifat riang gembira. Bersemangat. Ya, seperti Hari Merdeka, terus maju tak gentar. Ya. Yang kedua, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Do, re, mi, berarti diawali dan diakhiri do. Atau C kalau dalam alat musik. Nah, contoh lagu bertangga nada diatonis mayor itu adalah ini Hari Merdeka 17 Agustus tahun 45, berarti kan cepat. Garuda Pancasila juga Garuda Pancasila itu berarti mayor. Maju tak gentar, maju tak gentar, membela yang benar. Terus Indonesia Raya juga termasuk diatonis mayor. Kalau kemarin yang diatonis minor itu yang gugur bunga ya. Betapa hatiku takkan tidur. Nah, itu temponya lambat, nadanya sedikit berarti minor. Kalau senang mayor. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Ada yang enggak ada, Bu. Ya, apakah kamu punya pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, berarti ini tadi kalau nggak ada, ini tadi belajar tentang apa saja sore ini tadi, pagi ini? Apa tadi yang pertama? Tentang nada diatonis sama diatonis. Apa anak-anak? Diatonis. Bukan dionatis. Diatonis. Apa? Nih, tadi yang terakhir. diatonis. Iya, betul diatonis. Lah, berarti kita ulang dari awal. Jadi, tadi sudah belajar tentang mencari informasi penting dari teks, kemudian mengenal alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Apa tadi satu? Hidung. Terus faring, laring. Bersama-sama apa tadi hidung? Bu, gak jelas, Bu. Oh ya, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru. Ya, itu alat pernapasan manusia ada 7 ya. Kemudian yang bahasa Indonesia tentang membuat pertanyaan. Dan yang SPDP tentang tangga nada diatonis mayor. Ya, terus mayor. Iya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, guru cukupkan sekian ya. Kita ketemu lagi yang besok piket, silakan piket. Terus besok ada latihan soal lewat itu AKM ya. Anak-anak kelas 5 nanti akan mengikuti AKM. AKM apa, Bu? AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum, yaitu untuk kelas 5. Nah, nanti anak-anak besok tinggal ngeklik yang Bu Guru linknya, nanti diklik, terus tulis nama, seperti itu aja ya. Nama, ya. Tinggal ngeklik jawab soalnya, ya. Udah cukup. Oke, makasih sudah bergabung. Bu Guru tutup.
Sampai jumpa lagi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa keluar.